pemirsa, seperti yang kita semua ketahui bahwa masa remaja adalah masa yang sangat indah sekali. Karena sesungguhnya masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak muda menjadi dewasa. Dan masa-masa yang transisi ini sebetulnya adalah masa yang harus dihandle secara khusus bagi orang tua. Nah, karena itu kita menghadirkan Mbak Dea di sini untuk mengupas lebih dalam mengenai psikologi seorang remaja di usianya yang remaja dalam menumbuhkan semangat prestasi dalam dirinya. Nah, pertama-tama nih Mbak, saya mau nanya, sebetulnya kita kan sering mendengar kata prestasi. Sebetulnya prestasi itu sendiri apa sih definisinya? Gitu ya. Tadi saya akan memulai dari masa remaja, masa yang paling indah. Buktinya coba deh pemirsa, pasti semuanya pada pengen balik ke masa remaja. Pengen punya, kalau seperti seumur saya ya Mbak Grace, pengen punya kulit seperti remaja, pengen punya energi seperti remaja. Remaja peralihan benar tadi dari anak-anak ke dewasa. Disebut juga anak muda. Anak muda. Oke, baik. Atau pemuda gitu ya, karena kita Sumpah Pemuda sekarang ini ya, deket dengan momen Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita bicara tentang prestasi, sungguh luar biasa prestasi anak-anak Indonesia, anak-anak Kepri dan terutama anak-anak Batam gitu ya. Intinya sebenarnya kalau kita melihat statistik, soalnya saya lagi galau dengan banyaknya kasus yang ada di sekitaran kita. Kasus apa aja itu, Mbak? Macam-macam dalam artian dari ada pelecehan, ada kriminal, ada kecurangan dan seterusnya. Tapi sebenarnya lebih banyak yang prestasi. Ini yang perlu juga dimunculkan menjadi sebuah kebanggaan dari kita sehingga nanti kita bisa saling memotivasi si remaja. Remaja juga jadi dorongan buat orang-orang yang berumur seperti saya. Jadi kalau kita ngomong prestasi tadi, prestasi itu adalah sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan atau tercapainya tujuan. Ini definisi prestasi secara ansih. Nah, sementara orang-orang melihat prestasi itu juara 1 itu prestasi, juara 2 dan seterusnya. Kalau nggak juara itu nggak prestasi. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan. Prestasi adalah keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya. Jadi kalau ikut lomba, menang, alhamdulillah dia berprestasi. Kalau dia ikut lomba, kemudian tidak menang, itu juga prestasi. Bagaimana dia berusaha untuk melakukan permainan-permainan atau tugas-tugas dalam perlombaan itu, dia bisa menyelesaikan semua sesi, itulah prestasi. Oke, gitu. Baik Mbak. Berarti sebetulnya definisi dari prestasi itu sangat luas sekali. Tidak terbatas dari juara 1 di kelas, juara 2, juara 3. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong nih ya Mbak ya, yang namanya remaja itu kan emosinya sangat labil. Kadang sedih, kadang senang. Nah, emosi yang labil ini memang terjadi ketika mereka memasuki masa pubertas. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi prestasi mereka tersebut, yaitu adanya masa pubertas ini sendiri? Kalau dilihat dari masa pubertas yang penuh gejolak emosi, ini bisa kita lihat sisi negatif dan sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya tadi, karena labil, mudah sedih, mudah seneng, terus sedihnya berkepanjangan, tambah galau, tambah bete dan seterusnya ya. Tapi di satu sisi lagi dengan gejolak emosinya tadi itu justru bisa menjadi acuan namanya? ya? Bukan acuan atau pemicu energi dia, senjatanya dia justru tabungan energi untuk tadi berprestasi dalam artian emosi yang sedang bahagia, sedang senang, sedang pengen sesuatu. Karena ciri khas remaja bukan hanya labil emosi, tetapi juga di situ masa eksplorasi dia, masa mengekspresikan diri. Sehingga emosi yang positif, yang tadi bergejolak, ditambah dengan keingintahuan mengekspresikan dirinya, ini sumber energi yang besar untuk tinggal dia menentukan tujuan dia apa, manfaatkan emosinya tadi untuk mencapai tujuan itu yang
bisa jadi poin positif untuk remaja. Oke, baik Mbak Dea. Berarti sebetulnya energi yang tadi timbul ketika masa puber ini Iya. bisa dikontrol. Dalam arti Iya, remaja betul tersebut sekali. apabila bisa mengontrolnya dengan baik, energi tersebut dapat dimanfaatkan menjadi Jadi pemicu sebuah untuk bisa prestasi. berprestasi. Iya. Nah, ada tipsnya nggak nih Mbak? Gimana caranya supaya mungkin Bapak dan Ibu di rumah yang mempunyai remaja, atau mungkin apabila ada sedang remaja yang sedang menonton nih sekarang, supaya semangat berprestasinya itu bisa terus dimunculkan. Karena kan remaja ini kalau istilahnya sekarang gampang galau ya. Iya, ya. Kalau tips dan trik tadi Mbak Grace mintanya orang tua dan remajanya. Iya. Beda Mbak Grace ya? Oh beda. Beda Ya. ya. Mungkin bisa dari orang tuanya dulu gimana nih Bu untuk membantu anaknya agar bisa berprestasi. Ya, kalau orang tua kita bisa mulai dari kecilnya. Jadi dari pola asuhnya untuk menumbuhkan bagaimana prestasi itu bisa muncul. Mungkin nanti agak nanti sebentar ya Mbak Grace ya. Boleh, boleh. Nah, kalau remajanya sekarang dia bisa tadi menjadikan emosi justru jadi tenaganya, jadi energinya. Yang paling penting adalah dia tahu untuk apa dia ada. Artinya gini, untuk apa sih saya sekolah, dia tahu. Untuk apa sih saya ikut lomba, misalnya dia tahu. Jadi dia tahu dulu nih eksistensinya, dia sadar saya itu remaja. Yang kedua, dia punya tujuan. Kalau di bahasa kerennya, visi misinya tuh ada, jelas. Visinya itu apa, kemudian misinya itu kan apa aja yang mau dia lakukan dalam rangka mencapai visinya. Nah, jadi dia juga harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia perlu punya percaya diri. Nah, percaya diri ini yang kemudian ada kaitan tadi dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan sekolah, sehingga remaja itu sudah punya kepercayaan diri. Ketika teman-temannya sibuk mencari jati diri, dia justru menguatkan apa yang ada di dalam dirinya untuk tadi berprestasi. Dan yang paling penting lagi adalah manajemen waktu. Kadang-kadang, ini pasti yang jelas bukan pemirsa ya, ada remaja yang gini nih, entar atau kayaknya ini banyak dulu. ya seperti itu ya Mbak ya. Tapi bukan pemirsa. Bukan pemirsa di rumah. Iya, jadi entar deh ini manajemen waktu dan prioritas yang harus jadi penting untuk remaja. Prioritas saya itu apa dalam hidup saya sekarang untuk cita-cita saya nanti. Kemudian waktu untuk harus senang. Ketika main dia harus fokus dengan senang, ketika belajar dia harus fokus dengan senang, ketika dia sedang hobi, minat, dia juga harus melakukan juga dengan senang, fokus. Jadi kalau sambil belajar main, sambil belajar maaf ya pacaran, nggak kedengeran ya, itu akan menjadikan prioritas tadi mungkin saja bisa terganggu. Itu yang untuk si remajanya. Jadi pemirsa yang remaja, bagaimana satu tadi ya Mengetahui visi dan misi. visi misimu gimana, dan yang kedua prioritas dan manajemen waktu. Itu yang paling penting. Visi dan misi, prioritas, manajemen waktu. Mungkin Iya. pemirsa di rumah boleh sambil catat ya. Mungkin kalau pas lagi galau atau lagi bingung mau ngapain, bisa dibuka kembali ceritanya supaya bisa dimotivasi kata-kata dari Mbak Dea hari ini. Nah, berarti sebetulnya energi senang ini sangat besar sekali kekuatannya ya Mbak ya. Iya, itu kan energi senang itu energi positif, energi gembira, energi senyum gitu. Dan energi senang ini saya jadi keinget dengan penemu lampu Thomas Alva Edison. Yes, Thomas Alva Edison. Dia berapa kali percobaan terakhir itu mungkin yang ke-1000, katakan seperti itu ya, itu yang berhasil. Tapi dia nggak bilang saya gagal 999 kali. Yang dia sampaikan 999 kali saya menemukan cara lampu tidak menyala. Dan saya punya satu cara membuat lampu itu menyala. Ini kan kalau nggak seneng, baru nyoba sudah gagal, males Dianggap sebuah kegagalan ya Mbak ya. kegagalan. Jadi nggak ada kata gagal, tapi adanya
coba lagi yuk. Padahal Ulang sebetulnya lagi yuk, gitu iya, ya. 1000 langkah tersebut adalah semuanya pencapaian sebetulnya ya Mbak ya. Betul. Tidak ada 999 kegagalan dan satu keberhasilan, namun semuanya adalah pencapaian. Pencapaian. Saya tambahin sedikit lagi Mbak Grace. Silahkan Mbak. Jadi kesuksesan atau prestasi tadi Mbak Grace sudah buka ya, bukan cuma di sekolah, belajar aja atau bahkan ranking 1 itu mungkin saja kalau di total dia rankingnya tinggi, tapi ketika di matematika itu ada si A yang hebat karena semua anak tuh cerdas dengan masing-masing kecerdasannya, ada kita multiple intelligences. Kemudian prestasi itu juga macam-macam, ditambah kesuksesan. Kesuksesan itu bukan hanya kita sukses mencapai sesuatu yang besar banget, tapi kesuksesan itu bahkan sudah saya merasa sukses sudah ketemu dengan Mbak Grace nih sore ini setelah melewati janjian dan sebagainya gitu ya. Sudah berhasil juga nih kita ngobrol, ini sebuah kesuksesan sebelum nanti sukses selesai kita ngobrolnya. pencapaian gitu. ya, Iya, Bu, ya. pencapaian. Oke, baik Bu. Nah, ngomong-ngomong nih mungkin ada sering ibu-ibu kalau ngobrol ngomong sama ibu-ibu, anak saya di rumah agak sulit berprestasi, sepertinya memang agak kurang. Nah, Iya. betul nggak sih ini Mbak? Kalau memang semua anak itu tidak semuanya bisa berprestasi. Ada yang memang dilahirkan bisa, ada yang dilahirkan memang kurang bisa berprestasi. Bagaimana tanggapan Mbak Dia mengenai hal ini? Nggak setuju. Nggak setuju. Nah, kenapa itu Mbak? Jadi semua anak, semua orang bisa berprestasi. Jadi sukses itu bukan punya salah satu atau segelintir atau sekelompok orang, tapi sukses itu hak semua orang. Sukses adalah hak semua Hak semua orang. Demikian juga prestasi. Prestasi itu milik, atau kalau lebih enak ininya ya, lebih mantap, hak semua orang. Ketika seorang ibu bilang, aduh anak saya nggak berprestasi, ibu tolong prestasi di bidang apa? Mungkin harapan ibunya si anak juara kelas. Memang ibu juara kelasnya dia bisa dikatakan tidak berprestasi menurut ibu. Tapi ketika dia rajin bersekolah, selalu mengerjakan PR, sopan sama gurunya sayang sama dia, ini prestasi. Jika dikembangkan lagi, ini kecerdasan sosialnya dia. Nggak semua orang loh bisa mudah beradaptasi, dan lebih jauh lagi justru keberhasilan kerja biasanya justru kuncinya bagaimana seseorang bisa beradaptasi dan bersosialisasi dibanding dengan ranking 1, ranking 2. Setiap pembagian rapot anak saya ranking terus. Anak saya enggak loh, nggak berprestasi. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi introspeksi bagi kita orang tua. Nah, kaitannya dengan hal tersebut nih Mbak Dea, prestasi itu secara detail jenisnya ada apa saja? Gitu ya. Atau mungkin di luar prestasi di sekolah, Iya. kira-kira ada prestasi di mana saja yang bisa disebut prestasi? Tadi kan Mbak Dia sudah menjelaskan ya bahwa tidak hanya cuma di sekolah saja yang disebut prestasi, tapi di luar sekolah juga ada yang disebut prestasi. Iya. Kalau kita definisikan prestasi sebagai sebuah keberhasilan, maka pertanyaan Mbak Grace tadi lebih ke arah kecerdasan anak-anak itu di mana saja sehingga mereka juga bisa berprestasi, bisa merasa berhasil. Jadi merasa berhasil pun itu prestasi. Merasa berhasil saja itu sudah prestasi ya Mbak ya? Loh, sekarang contohnya aja, Mbak Grace dan saya misalnya sama-sama ikut lomba masak. Yang saya sudah bisa masak capcay itu prestasi buat saya. Mbak Grace yang seorang chef masak capcay kalau kurang nendang, wah ini kegagalan gitu kan. Jadi ini jadi beda. Sementara kalau kita bicara tentang kecerdasan, prestasi seseorang supaya dia bisa tetap merasa berhasil, kita akan ngomong tentang multiple intelligences, kecerdasan jamak. Watt Gardner aja sudah bilang 9. Ada 9 ya Mbak ya? Teori lagi ya Mbak Grace, karena menurut saya nggak cuma 9 itu. 9 itu matematika, kecerdasan matematika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan sosial, interpersonal, intrapersonal, kealaman. Tambah lagi ada kecerdasan lain, kecerdasan finansial, dan banyak banget Oh, ada banyak sekali ya Mbak Iya. ya?
Oke, sepertinya saya semakin tertarik nih pemirsa untuk membahas lebih jauh lagi mengenai prestasi dengan Mbak Dea. Karena sebetulnya Mbak Dea yang seorang psikolog ini sangat paham sekali mengenai psikologi seorang remaja dalam menghasilkan prestasi. Karena itu pemirsa, apabila Anda sama penasarannya dengan saya, tetap di Kilas 7 bersama saya Grace Santoso di Kilas Psikologi.